Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Anesa Dwi Masilda dengan NIM 221910801041 dari Program Studi Teknik Perminyakan Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gas lift valve. Jadi untuk inti gas lift sendiri itu adalah gas lift valve. Jadi gas lift valve itu sendiri merupakan pengaturan tekanan bawah tanah atau downhole pressure regulator. Komponen utama dari gas lift valve sendiri itu ada pegas, digunakan untuk menekan ujung batang ke kedudukan atau seat. Yang kedua ada bellows atau diafragma. Digunakan untuk menerima tekanan dari hulu atau upstream. Yang ketiga itu ada ujung batang atau stem tip. Digunakan untuk membuka atau menutup valve sesuai gaya yang diterima. Untuk prinsip kerja gas lift valve sendiri, cara kerjanya mirip dengan pressure regulator biasa. Jadi ketika tekanan dari hulu cukup besar dan menghasilkan gaya yang melebihi gaya pegas, maka ujung batang itu akan terdorong dan valve itu akan terbuka. Dengan membuka valve, gas dari permukaan dapat disuntikkan ke dalam tubing untuk membantu mendorong fluida produksi ke atas. Untuk operasi gas lift valve sendiri itu sangat bergantung pada interaksi antara tekanan, gaya, dan luas area. Jadi ini itu adalah dasar dari mekanisme kerjanya. Hampir semua katup gas lift menggunakan prinsip tekanan terhadap area valve atau bellow system dan lain sebagainya untuk mengatur buka dan tutupnya aliran gas. Pemahaman mekanikal fluida sederhana seperti gaya sama dengan tekanan kali luas area sangat penting dalam desain dan pengoperasian valve ini. Jadi untuk memastikan kualitas dan keamanan pembuatan gas lift valve itu mengacu pada standar internasional seperti API spek. Jadi untuk tekanan pressure sendiri itu adalah gaya atau force per satuan luas area. Jadi satuan umum di industri migas itu PSI. Untuk gaya total atau F yang bekerja pada suatu permukaan dihitung dengan F sama dengan P atau tekanan dikali A atau luas area. Contohnya, jika P sama dengan 10 PSI dan luasnya adalah 3 inch kuadrat sama dengan force sama dengan pressure dikalikan dengan luas area, maka F-nya itu sama dengan 30 pounds. Hal ini tuh menunjukkan saat tekanan atau luas area meningkat, gaya yang dihasilkan juga meningkat. Prinsip ini penting dalam memahami kerja valve gas lift itu sendiri. Untuk komponen dasar dari gas lift valve itu sendiri yaitu sebagian besar dari desain gas lift valve memiliki komponen dasar yang sama, meskipun tata letaknya dapat bervariasi. Gas lift valve itu dasar dapat dilihat pada gambar 53C yang terdiri dari bellows atau akorden logam, ruang atau dom yang dibentuk oleh salah satu ujung bellows dan struktur valve, serta port atau lubang yang dikendalikan oleh ujung batang atau stem tip. Komponen utamanya sendiri yang pertama ada bellows, jadi terhubung ke batang dan memberikan fleksibilitas, serta berfungsi sebagai seal. Yang kedua ada dome atau ruang tekanan yang terbentuk dalam katup. Yang ketiga ada port dan steam tip. Jadi itu port dibuka atau ditutup oleh steam tip yang lebih besar dari port dan terhubung ke bellows. Jadi perbandingan ilustrasi pada gambar 53 ini, yang pertama untuk gambar A atau piston tanpa seal. Jadi dome itu tidak dapat diisolasi atau kurang efektif. Untuk yang kedua atau gambar B ini piston dengan anal rig atau orig. Isolasi sebagian atau berpotensi bocor dan gesekan tinggi seiring waktu. Yang selanjutnya gambar yang ketiga atau gambar C itu sel bellow logam. Jadi paling efektif bellows di mana bellows dilas di kedua ujungnya memiliki lipatan fleksibel atau konvolusi. Jadi sel tipe bellows logam paling umum digunakan karena fleksibilitasnya, efektivitas dan daya tahan terbaik dalam sistem gas lift valve. Jadi yang selanjutnya ada closing force atau
Yaitu banyak katup gas lift memiliki tekanan gas atau PB yang terperangkap dalam ruang dom. Tekanan ini menghasilkan gaya atau FB yang bekerja pada bellow dan diteruskan ke batang atau steam. Jadi itu menentukan ujung batang ke kursi katup atau sheet. Untuk rumus closing force sendiri itu ada sama dengan FC sama dengan PB dikalikan AB, di mana FC-nya sendiri itu adalah gaya penutup, PB-nya itu tekanan dalam dom, dan AB sama dengan luas permukaan bellows. Yang selanjutnya ada opening force, di mana valve itu mulai terbuka saat ujung batang terlepas dari kursi. Dan ini tuh terjadi saat gaya pembuka sedikit lebih besar dari gaya penutup. Untuk rumusnya sendiri sama dengan F sama dengan P1 dikali AB min AP. Untuk P1-nya sendiri yaitu tekanan dari samping atau sheet port. Untuk AP-nya sama dengan luas ujung batang yang tertutup sheet. Untuk gaya total opening force sendiri rumusnya adalah F0 sama dengan F01 ditambah F2 ditambah sama dengan FO sama dengan PI P1 dikali AB min AP ditambah P2 dikalikan dengan AP. Yang selanjutnya ada keseimbangan tekanan dan persamaan lengkapnya. Jadi untuk kondisi pembukaan valve saat gaya pembuka sama dengan gaya penutup sama dengan F0 sama dengan FE, di mana P1 dikalikan AB min AP ditambah P2 dikalikan AP sama dengan PB dikalikan dengan AB. Untuk persamaan akhir tekanan P1 sama dengan PB dikurangi P2 dikali AP diberikan dengan AB, lalu diberikan lagi dengan 1 min AP diberikan dengan AB, di mana rasio AP per AB didapat dari spesifikasi pabrik. Persamaan ini itu digunakan untuk menentukan tekanan injeksi atau P1 sebelum valve-nya terbuka. Dapat dilihat dari pada gambar, jadi tekanan P1 yang ditentukan oleh persamaan ini itu adalah tekanan keseimbangan. Pada kondisi ini, ujung batang katup atau stem tip masih menempel pada dudukannya atau sheet, meskipun mungkin ada sedikit kebocoran kecil. Jika P1 atau PZ meningkat, ujung batang akan terdorong menjauh dan dari kedudukannya, sehingga lebih banyak gas bisa lewat. Sebaliknya, jika P1 atau P2 menurun, ujung batang akan semakin ditekan ke kedudukan, menghasilkan penyegelan yang lebih rapat. Kondisi ini itu terjadi saat katup menutup. Yang selanjutnya ada valve rod rate, yaitu rod rate sendiri adalah ukuran hubungan antara tekanan pembukaan dan gerakan batang valve. Opening valve dipengaruhi oleh kompresibilitas gas nitrogen dan kelakuan pegas bellows. Valve kaku merespon tekanan dengan gerakan kecil, sedangkan valve lunak merespon dengan gerakan lebih besar. Jenis valve sendiri dipilih sesuai kebutuhan desain dan load rate diukur menggunakan uji probe. Probe test sendiri yang selanjutnya ada probe test. Uji probe pada katup gas lift digunakan untuk menentukan load rate. Jadi jarak maksimum gerakan batang hingga berhenti mekanis serta mendeteksi masalah seperti tumpukan lipatan bellows, gesekan berlebih, dan demonstrasi bellows. Uji ini itu dilakukan dengan memasang mikrometer untuk mengukur perpindahan ujung batang saat tekanan diberikan secara bertahap di kedua sisi batang. Lalu mencatat pergeseran pada setiap kenaikan tekanan. Yang selanjutnya ada production pressure effect. Jadi valve terbuka karena tekanan P1 bekerja pada area bellows atau AB dikurangi AP dan tekanan P2 bekerja di ujung batang stem tip. Tanpa bantuan P2, P1 harus lebih besar. PPE adalah pengurang tekanan pembukaan P1 akibat bantuan dari P2. Nilai dihitung dari P2 dikalikan dengan AP dibagi AB dikurangi AP dan hasilnya menunjukkan seberapa besar P1 berkurang dalam PSI. Rumus dasar dari PPE itu sendiri, PPE sama dengan P2 dikalikan dengan AP dibagi AB
dikurangi dengan AP. Dengan P2 sama dengan tekanan produksi, AP itu adalah luas area port dan AB sama dengan luas area bellows. Jika dibagikan dengan AB, PPE sama dengan P2 dikalikan dengan AP per AB dibalikan dengan 1 dikurangi AP per AB. Dengan rasio AP per AB dibalikan dengan 1 min AP per AB dapat sedangkan pressure effect factor PPEF atau tubing effect faktor TEF. Jadi untuk dalam bentuk desimal sendiri PPE sama dengan P2 PPEF. Dalam bentuk persen PPE sama dengan P2 dikalikan PPEF dibalikan dengan 100. Yang selanjutnya ada closing pressure, di mana tekanan penutup katup sama dengan tekanan pembuka gas injeksi. Jadi selama tekanan produksi tetap. Tekanan penutup minimum terjadi saat tekanan produksi atau P2, injeksi atau P1, dan tekanan kuba, PD semuanya pada besar. Semuanya sama besar. Yang selanjutnya ada valve karakteristik. Yang pertama ada dynamic flow test. Uji alir dinamis menguji aliran gas melalui katup gas lift pada berbagai kondisi tekanan. Data ini itu digunakan untuk memprediksi performa katup pada kondisi nyata. Seperti yang dilihat pada gambar 5-7 menunjukkan hasil uji dari katup tipe bellows tidak seimbang. Aliran gas diukur dengan tekanan injeksi konstan 535 dan 550 PSIG lalu dibandingkan dengan tekanan produksi yang bervariasi. Dua titik tanpa aliran terjadi. Yang pertama, saat tekanan produksi sama dengan tekanan injeksi atau katup terbuka, tapi tidak ada perbedaan tekanan untuk mendorong aliran. Yang kedua, saat tekanan produksi rendah antara 218 dan 294 PSIG untuk titik penutupan produksi katup. Yang kedua ada valve spread. Valve spread sendiri itu adalah selisih antara tekanan pembukaan dan penutupan valve. Diperoleh dengan mengurangkan tekanan penutupan dan tekanan pembukaan. Spread ini penting untuk memastikan gas terinjeksi cukup selama setiap siklus operasi gas lift. Jika injeksi berhenti saat katup terbuka, tekanan harus turun hingga mencapai tekanan penutupan agar katup menutup kembali. Dapat dilihat pada gambar untuk spesifikasi valve dari gambar, luas bellow efektifnya adalah 0,77 inch kuadrat dengan diameter bola batang atau stem 0,625 inci dengan diameter portnya itu 0,41 inch dan sudut kedudukan tirusnya 45 derajat. Data pengujian kinerjanya adalah untuk tekanan gas injeksi 535 dan 550 PSIG dan tekanan penutupan alat uji 485 PSIG. Slope startingnya itu 9,3 mscf. Jadi gambar di samping ini tuh menunjukkan bagaimana laju aliran gas meningkat seiring kenaikan tekanan produksi, lalu menurun setelah melewati titik puncak atau stroking effect. Yang selanjutnya ada bellow protection. Jadi bellow adalah bagian dari valve yang sangat sensitif terhadap tekanan dan biasanya berisi gas nitrogen. Bellows ini rentan mengalami kerusakan apabila terkena tekanan fluida sumur yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, valve gas lift dilengkapi dengan sistem perlindungan seperti pembatasan pergerakan mekanis atau mechanical stop, peredam getaran atau anti shatter dan struktur pendukung seperti baffle yang membantu menjaga kestabilan dan memperpanjang untuk umur bellows. Yang selanjutnya ada test rock opening pressure. Sebelum valve gas lift dipasang ke dalam sumur, valve diuji di fasilitas permukaan untuk mengetahui tekanan permukaan aktualnya. Jadi pengujian ini itu disebut dengan test rock opening pressure. Nilai tekanan ini menjadi acuan untuk memastikan bahwa katup akan bekerja dengan benar pada kondisi aktual sumur.
Untuk penempatan nilai ini sangat penting dalam menjamin urutan pembukaan valve selama proses unloading berjalan sesuai dengan desain. Yang selanjutnya ada jenis valve gas lift berdasarkan aplikasinya. Yang untuk valve gas lift sendiri diklasifikasikan berdasarkan metode kerja aliran gas di sumur. Yang pertama ada continuous flow valve, di mana ini tuh digunakan untuk sumur dengan produksi tinggi yang dapat mempertahankan aliran gas secara konstan. Valve ini membuka secara otomatis berdasarkan tekanan gas di casing. Yang selanjutnya ada intermittent flow valve, diterapkan pada sumur dengan tekanan rendah dan produksi kecil. Katup ini tuh memungkinkan injeksi gas secara berkala untuk mendorong cairan ke permukaan dalam bentuk slug. Yang selanjutnya ada valve wireline, rectivalve, dan mandrel. Valve jenis wireless retriever dirancang agar bisa dilepas dan dipasang untuk ulang menggunakan peralatan wireline tanpa perlu menarik seluruh tubing dari sumur. Valve ini tuh dipasang dalam mandrel khusus yang memiliki sistem penguncian atau locking profile. Untuk keuntungan utama sistem ini itu memudahkan dalam pemeliharaan, penggantian, dan fleksibilitas pengoperasian di lapangan tanpa menghentikan produksi sumur secara total. Selanjutnya ada kombinasi porting valve dan mandrel. Jadi porting merujuk pada jalur aliran gas yang masuk dan keluar dari katup serta mandrel. Kombinasi porting yang tepat sangat penting untuk mengarahkan aliran gas secara efisien dan mencegah tekanan balik. Desain port ini dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan masing-masing sumur, kedalaman katup, serta tekanan kerja di permukaan dan bawah tanah. Yang selanjutnya ada desain dasar dari gas lift valve. Beberapa desain dasar dari katup gas lift ini sendiri antara lain yang pertama ada single elemen digunakan untuk aplikasi sederhana terjadi dari suatu sistem bellow atau dan pegas. Yang kedua ada double elemen lebih kompleks dan dapat mengatur pembukaan berdasarkan dua sumber tekanan. Yang ketiga ada check valve dirancang untuk mencegah terjadinya aliran balik gas atau dirancang ke casing saat valve tidak